Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Brother, Hai, ini I'm very happy loh ketemu lo tuh. sama aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng Bro Deddy. Kalau biasa kan kita ngobrol di luar ruangan seperti ini. Di luar ruangan seperti ini banyak nggak ada yang dengerin juga. Ternyata sebenarnya banyak yang mesti disampaikan. Tapi first congratulations for Tokopedia, Gojek jadi satu. Makasih. Wah ini luar biasa. How many billion is it? Kita nggak peduli lah, itu semua cuma angka-angka di atas kertas. Dengan adanya Tokopedia ya, contohnya dengan ada Tokopedia atau yang lainnya semuanya, itu kan sebenarnya juga mematikan cara orang berjualan yang biasa. Gua ngalamin nih, gua pernah punya toko handphone nih di Ratu Plaza nih, rusak dong dengan adanya Tokopedia. Gini, jadi kalau buat kami melihatnya ya, generasi internet ini justru generasi paling beruntung sepanjang masa. Contohnya kalau zaman dulu ya, sebelum adanya internet, itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang untuk membangun sebuah bisnis. Misalnya punya toko kecil, biasanya itu harus ngumpulin modal. Punya modal. Terus generasi berikutnya melanjutkan bisnis tersebut. Nah, di generasi sekarang ini, semua orang justru punya kesempatan yang sama. Misalnya punya ide apapun, bisa langsung akses ke ratusan juta potensi pelanggan. Gitu. Tapi bisa kaya, Bos? Justru jadi lebih hilirisasi ya, lebih merata gitu. Kalau tadinya kesempatan itu hanya milik orang punya modal besar, atau kesempatan itu hanya milik orang yang punya koneksi. Tapi sekarang dengan platform-platform digital, kesempatannya sama. Orang yang punya produk, bahkan belum punya produk sama sekali, mereka benar-benar bisa mulai aja dulu, karena pasti ada jalan. Jadi, misalnya ada yang baru punya hobi bikin kue, terus ternyata kuenya enak. Kalau zaman dulu kan harus mungkin bangun pemasaran dari door to door, dari satu rumah ke rumah lainnya. Sekarang dengan sosial media, mereka bisa dengan spread platform digital, sebesar gitu mungkin. Langsung bisa menjangkau satu Indonesia. Tapi kan kalau zaman dulu, kita ngomong zaman dulu nih bro, artinya kalau ketika orang mau sukses atau mau kaya dengan cara berjualan, salah satu contohnya adalah dia harus punya modal yang kuat. Ya, karena advertisement zaman dulu tuh beda banget. Advertisement is basically showing off, dibombardir di TV dan sebagainya sampai orang ingatnya itu. And then that's not work anymore these days. Akhirnya orang yang punya modal kuat atau anaknya orang kaya lebih gampang karena modalnya lebih besar. Kalah nih kita yang jualan-jualan murah, kecil. Dengan adanya seperti ini, artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan, untuk reach ke customer. Nah, untuk membangun brand. Untuk bangun brand. Tapi sekarang kalau gue balik gue tanya sama lu, nah terus gimana caranya orang mau sukses kalau kesempatannya sama? Iya, jadi ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, artinya ya kita juga harus bersiap untuk berkompetisi dengan semuanya, seperti itu. Berarti kompetisinya makin gila? Kompetisinya pasti lebih transparan dan terbuka lah. Is it good? I think it's good. Itu sebenarnya balik ke DNA filosofi pendiri bangsa kita ya, ekonomi kerakyatan, di mana semua orang itu harus punya kesempatan yang sama gitu. Mungkin kalau boleh cerita, saya sempat dulu saat mau memulai Tokopedia itu sangat kagum dengan konsep American Dream. Pendiri-pendiri Silicon Valley, mereka menjalankan yang disebut sebagai American Dream. Tidak peduli apa masa lalu kamu, apa latar belakang kamu, tapi apa yang kamu ingin bangun ke depan. Buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya bangun Tokopedia, saya mengalami itu. Sebenarnya Tokopedia itu hampir gagal sebelum Tokopedia berdiri. Hampir gagal? Kita punya ide bangun Tokopedia tahun 2007, tapi karena saya dan Leon bukan dari orang yang misalnya orang tuanya punya uang banyak, kita tadi generasi sebelumnya kan bisnis itu gitu ya, harus ada modal. Ada modal pusing tuh. Nggak ada modal nggak mungkin bisa membuat bisnis. Jadi saya itu belajar, saya kagum kenapa Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, pendiri Google,
Mereka bisa bangun bisnis begitu besar, padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Enggak Apakah juga. mereka punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak. Mereka itu cari modal dari pemodal Ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun, 2007 sampai 2009 itu gagal. Gagalnya orang-orang rata-rata bertanya tentang, saya bisa bilang 5 hal. 2 pertanyaan pertama itu tentang latar belakang industri. Pertanyaan pertama ratanya pasti nanyanya begini, William, kamu bisa nggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang jadi berhasil, sukses luar biasa, karena mereka bisnis teknologi atau internet. Saat itu belum ada kisah suksesnya. Mungkin Bro Deddy juga It's the same thing pada saat gue main sulap, ditanya sulap sama gitu ya. orang, contohin satu pesulap yang pada saat itu sukses. Orang Indonesia. Bingung. Gitu. Bingung kan? Bingung Gitu. kita ngomongnya. Atau podcast misalnya. Atau podcast, iya. Memang siapa yang sudah Emang berhasil? siapa yang gitu? jalanin podcast terus ditonton sama orang? Video 1 jam ditonton kan? Jadi itu kisah sukses industrinya nggak ada. Pertanyaan keduanya itu tentang Indonesia ini negara pasar yang begitu besar. Kita kan 270 juta penduduk ya. Dengan pasar yang begitu besar, pasti semua raksasa global akan masuk. How can you compete with them? Kamu ini bukan mau reinvent the wheel. Inovasi yang kamu mau lahirkan ini bukan sesuatu yang luar biasa baru. Raksasa-raksasa global akan masuk, mereka punya teknologi, mereka punya kekuatan modal, mereka punya talent, mereka punya know-how. Jadi lu kalah di semua sisi dong. Kalah di semua sisi, bagaimana mungkin kamu bisa compete? Oh, gitu. shit. Jadi rhetorical kan. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi pertanyaannya itu selalu ditanyakan seperti itu. Iya, iya. Gini, karena pertanyaan itu ditanyakan karena because dari faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Jadi industrinya nggak punya rekam jejak, tapi nggak berhenti di sana, Dad. Mereka akan nanya tentang rekam jejak pribadi. Dan ini yang membuat saya saya terbuka matanya. Mereka pasti akan bertanya, kamu dari keluarga mana? Dan kebetulan saya dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya juga sakit. Jadi saat saya kuliah, dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya kuliah pun modalnya ya saat itu dibantu paman segala macam. Mereka terus akan bertanya, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Why will people ask that? Karena rekam jejak, Dad. People care about track record. Makanya saya pikir di pengalaman tersebut saya belajar orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai konsep American Dream itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat, di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa. Bung Karno kan pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sebenarnya Indonesian Dream gitu. Karena balik, tadi orang bertanya, bukan hanya saya dari keluarga mana, saya juga ditanyain pasti kuliahnya sekolahnya di mana gitu. Saya bukan orang yang pernah ke luar negeri, saya kuliahnya juga kuliah swasta, lokal, tapi saat kuliah pun saya justru harus cari pekerjaan tambahan. Saat itu tahun 2000, saya jadi operator warnet jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. But that's blessing in disguise, karena tahun itu kan karena internet masih belajar mahal. tentang internet, karena jadi bebas pakai internet. Iya, saat internet itu adalah luxury services, saya bisa pakai internet gratis 12 jam setiap hari, dan walaupun saya jadinya bolos kuliah, tapi hal yang saya bisa pelajari lewat internet itu, otodidaknya itu jadi lebih luar biasa gitu. Dan pasti orang akan bertanya, pernah punya pengalaman bangun bisnis apa sebelumnya? Jadi balik lagi, semuanya itu tentang masa lalu gitu kan. Jadi itu sebabnya saya beruntung, Bro Deddy, karena saya merasa saya ketemu tujuan hidup saya dalam perjalanan saya membangun Tokopedia. Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan calon pemodal, dia bilang kepada saya begini, William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja. Jadi carilah mimpi yang lebih realistis, yang biasa-biasa saja. Itu hari di mana aku ketemu tujuan hidup aku, Mas Deddy. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi buat saya, kemerdekaan untuk bermimpi itu sangat penting. Semua orang itu harus punya kesempatan yang sama. Makanya di sanalah kenapa konsep Tokopedia itu sedikit berbeda gitu ya. Kan e-commerce itu besar banget. Ada model yang orang yang bangun platform, dia yang jualan. Kalau di Tokopedia itu kita 100% nggak jualan.
Kita cuma ciptakan platform teknologi, tapi filosofinya bandar tidak ikut bermain. Oke, jadi Yang jualan itu hilir, nggak hulu ke hilir. Yang jualan itu orang lain, para mitra penjual gitu. Karena tadi misinya itu pemerataan. Misinya membawa ekonomi kerakyatan tadi. Kita percaya kita itu harus runtuhkan tembok-tembok penghalang, tapi bangun jembatan-jembatan penghubung. Oke. Seperti itu deh. Tapi Will, maksudnya gini, ketika orang itu nanya, gua nggak tahu siapa, tapi nanya ngomong bahwa mimpi yang masuk akal deh, bener ya gitu kan, mimpi masuk akal. Why? Kenapa nggak stop di sana? Karena banyak orang yang ditanya seperti itu, lalu berpikir bahwa kata-kata itu benar, and then we stop. Disinilah bagaimana memiliki panutan itu penting, Dedi. Belajar dari sejarah itu penting. Ya itu, di titik itu ada satu input seperti itu. Tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa yang mengajak kita bermimpi setinggi langit. Jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi hidup itu antara menemukan pilihan. Mau memilih yang mana? Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan, Bro Dedi. Jadi mungkin sama dengan Bro Dedi waktu dipertanyakan gitu. Apakah mungkin orang Indonesia menjadi master di sebuah seni yang belum ada kisah suksesnya, atau ini sebuah art yang jalanan yang nggak bakal bisa dikomersilkan, atau nggak bakal bisa jadi sosok dunia, di panggung dunia. You become a master representing the country gitu. Jadi I think itu proses ya. Itu bagian Henry Ford pernah bilang, ini banyak quote ya. Henry Ford itu pernah bilang, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu benar. Dua-duanya benar. Ya, betul. Tapi kan ada orang yang akhirnya punya semangat lalu patah. Karena dia melihat bahwa ya memang sulit, memang susah gitu, lalu patah. Ini banyak loh. Dan nggak nyalahin mereka juga, karena mereka mungkin udah berusaha, terus mereka nggak berhasil, patah. Nah, apa yang membuat orang bisa menjadi sukses dan tidak? Kalau mereka dua-duanya punya keinginan yang sama, apa? Persistence, apa? Mulainya semuanya dari pola pikir kalau menurut saya, Mas Dedi. Jadi seorang profesor di Stanford, namanya Carol Dweck, dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuma punya dua pola pikir. Satu pola pikir namanya growth mindset, satu namanya fixed mindset. Dan ini bisa dipelajari. Bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita, secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut. Growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses, yang tidak ada instan dan bukan masalah bakat saja. Gitu. Kalau fixed mindset itu orang yang kalau ketemu tembok penghalang, dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut. Jadi contohnya, dia selalu melihat kalau orang yang berhasil, entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa, menjadi seorang podcast handal, itu pasti bakat lahirianya itu di sana. Tidak percaya akan proses gitu. Dan ini adalah pola pikir. Pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita. Jadi kalau anak kita pulang bawa rapor, nilainya matematikanya tinggi, terus kita puji, kamu pintar sekali. Ketika nilai olahraganya jelek, dibilang bahwa kamu bodoh di bidang olahraga. Secara tidak langsung, anak yang masih kecil berpikir bahwa udah dipetak-petakan bahwa I'm good at here, I'm not good at here, and I need to accept. Gue harus terima kalau gue nggak bagus di sini. Tapi cara mendidik orang growth mindset itu berbeda. Kalau dia bawa pulang nilai bagus, yang dipuji itu prosesnya. Kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar. Dapat nilai jelek, yang dikritisi itu bukan begonya, karena tapi malasnya, diajak bahwa nggak apa-apa. Nanti akan ada tes berikutnya. You can do it, or you can actually improve gitu. Jadi ini masalah growth mindset versus fixed mindset sederhana, tapi sebenarnya bisa dijalankan oleh semua orang. Dan buat saya kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit, dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar, Om Deddy. Menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Coba terangkan. Gue bermimpi dengan mata terbuka nih ya. Terangkan. Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten.
Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi Bro Daddy, saat mungkin punya mimpi, melihat mungkin magician yang luar biasa, mungkin jadi terinspirasi. Pengen juga ya, apakah saya bisa seperti itu? Tapi Mas Daddy nggak berhenti di sana. Bro Daddy ini pasti pikirin, gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu. Nggak berhenti dipikirin, udah jadi rencana, tapi diucapin, minimal janji kepada diri sendiri. Terus dilakukan, latihan. Aska sekarang, badannya udah hampir lebih besar dari papanya gitu. Rutinitas setiap hari itu tidak mudah. Datang ke gym setiap hari. Ini juga ada teori yang namanya infinite mindset versus finite game. Infinite mindset versus? Infinite game versus finite game. Finite game, oke. Jadi ini filosofi dalam membangun bisnis. Sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga. Jadi finite game itu seperti olahraga. Olahraga misalnya sepak bola. Aturannya itu jelas. 45 menit satu babak, 2 babak, siapa yang mencetak gol lebih banyak dalam 2 babak menang. Bisnis, relationship, hidup, doesn't follow itu the rules. tidak punya nggak ada aturan yang kaku. Aturan itu berubah seiring perubahan perilaku zaman, perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor 1. Lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri. Dia sendiri ya. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin? Bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri, kita bisa punya hubungan lebih baik. Lagi. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi, giginya langsung sehat segala macam. Tapi kalau kita tidak sikat gigi, jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur gitu. Jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya. Sama seperti ke gym. Itu kan capek, nggak nyaman segala macam gitu ya, effortnya. Tapi it's not immediate, it's a process gitu. Jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang, dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit. Kita bisa melihat ini seperti hidup yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu. Orang sering lupa, Apple itu sempat hampir bangkrut, tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar, artinya ekonomi Indonesia itu 1 triliun dolar ekonomi. Jadi satu perusahaan Apple itu ekonomi yang berputar 2,5 kali lipatnya satu negara yang punya 270 juta penduduk. That's powerful. Iya. Dan orang suka lupa bahwa Steve Jobs juga pernah keluar dari sana, pernah susah juga. The problem kalau menurut gue gini bro, the problem is karena mungkin sekarang itu everything itu overexposed, apalagi dengan adanya sosial media. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sosial media itu ngelihat sesuatu yang orang mau tampilkan. Jadi a new bag, a new car, a new success stories gitu. Tapi mereka lupa nih, to get a new bag ini seperti apa, to get a new car ini seperti apa. Akhirnya mereka berpikir bahwa everything can get instant kan, bisa dapat secara instan. Nah, gimana caranya? Gua keluar dari sana. Tapi gimana caranya seorang anak muda di zaman sekarang ya? I don't know. This is a question for you. I want to know you can answer this or not. Tapi gimana caranya seorang anak muda yang sekolahnya biasa-biasa saja, kuliahnya di Indonesia? Gue ingat banget tuh kalau zaman 2000 tahun 2000 waktu itu kalau sekolah di luar negeri, wow, pokoknya pulang pasti kaya. Mindsetnya orang tua zaman dulu seperti itu. Kalau sekolahnya kuliah di Indonesia nyari kerja biasa-biasa aja gitu. Tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada, tidak punya modal,
terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan, bisa ngalahin orang-orang yang punya modal. Itulah saya merasa bahwa memang ini hanya mungkin terjadi di generasi internet. Oke. Jadi gua selalu merasa bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa. Oke. Tapi superpower ini superpower yang diberikan kepada semua orang ya. Artinya kita juga harus mengerti bahwa seperti Superman, dia punya superpower, tapi semuanya pasti punya kryptonite juga gitu. Yeah. Kebanyakan superpower itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, kelemahan terbesar kita juga datang dari kekuatan terbesar yang kita miliki. Artinya apa? Gini, jadi contohnya itu tadi misalnya atau gini aja, contohnya misalnya sekarang kalau gua ambil contoh ya, ada orang kaya, orang tuanya kaya, punya modal, apa kelemahannya? Kalau dia berada di zona nyaman, sama. Jadi kalau kekhawatiran terbesar saya juga bagaimana sebuah organisasi itu masuk ke zona nyaman. Perusahaan teknologi umumnya bertumbuh sangat cepat, tapi orang lupa beberapa perusahaan seperti saya sebut brand lah ya, misalnya Nokia atau BlackBerry. BlackBerry is gone. Dulu mereka punya 80% pangsa pasar loh, Dedi. Jadi artinya dari 10 orang, 8 akan pakai produknya mereka. It's very powerful. Dianggap mungkin udah nggak mungkin ada orang yang bisa, produk yang bisa ngalahin mereka. Tapi ketika mereka gagal berevolusi, gagal beradaptasi, mungkin masuk ke zona nyaman, maka dengan sangat cepat mereka tidak lagi relevan kepada para masuk ke pengguna. zona nyaman atau mereka terlalu percaya diri? Karena kalau kita lihat sejarahnya BlackBerry kan ketika Apple keluar touchscreen, they believe bahwa siapa sih yang mau begini, kita tetap aja dengan kita punya gitu kan. Mereka terlalu percaya diri, akhirnya nggak bisa ngikutin situasi. Tapi yang jadi masalah kan even BlackBerry pada saat itu tidak tahu bahwa dunia akan berubah. Di sini makanya mungkin perlu ada dua hal. Pertama itu harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya curiosity. Kalau kita terlalu percaya diri, kita merasa bahwa dunia itu suka dengan produknya kita, tanpa bisa melihat blind spotnya kita. Atau tadi, strength-nya kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Selesai ketika ternyata dunia berubah, tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik kegagalan kita. Jadi contoh, di awal-awal Tokopedia berdiri, kita juga harus melawan raksasa-raksasa global yang masuk ke Indonesia. Jadi buat saya itu butuh bisa belajar dari investor atau pemegang saham yang pernah invest di perusahaan-perusahaan sebesar misalnya Google atau Apple. Karena saya ingin belajar bagaimana sih untuk melihat cakrawala yang berbeda. Pada satu kesempatan di tahun 2010, saya punya kesempatan itu, bertemu dengan pemodal dari luar negeri. Saya ketemu mereka hanya 5 menit, saya ibaratnya diusir lah. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa dengar bahasa Inggris. Tunggu, 2010 ini Tokopedia-nya? Udah berdiri. Sudah berdiri dong? Udah berdiri, tapi kan pengen punya investor dari luar agar saya bisa belajar. Kenapa? Sebelumnya kan investor pure dalam negeri. Tapi kan saya pengen belajar, kenapa sih perusahaan, kalau investor dalam negeri kan mungkin nggak bisa ngajarin ya, karena mereka sebelumnya invest di perusahaan tambang, perusahaan bukan teknologi gitu. Pengen dong punya investor yang pernah invest di Google misalnya, atau invest di Apple ketika mereka masih di garasi. Mereka kan pernah melihat atau pernah jadi ada contoh kasuistisnya gitu. Ada war story yang bisa dulu mereka misalnya perusahaan kecil gini-gini gimana war story-nya itu kan nggak bisa dibeli gitu ya. Berarti brother merasa bahwa ini sejalan nih ya, punya sepemikiran gitu ya. Tapi ketika bertemu mereka bilang, William kami nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi di sana itu habis 5 menit saya diusir. Ibaratnya dia bilang you just waste our time. Kamu telah menghabiskan waktu kami gitu. Bro, I don't get it. Pada saat lu ketemu mereka, kenapa lu nggak bisa bahasa Inggris atau nggak mungkin dong? Gue bisa bahasa Inggris dengan cara nonton TV series, tapi kan gue nggak pernah keluar negeri, nggak pernah ketemu orang, kan nggak mungkin nih ketemu Bro Dedi tiba-tiba cas-cisus sok-sokan bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggrisnya itu patah-patah dan broken English lah gitu. Maksudnya kita ya sok-sok pede-pede aja ngomong bahasa Inggris, tapi bayangkan seumur hidup itu nggak pernah ngomong bahasa Inggris gitu, nggak pernah keluar negeri ya, bahkan nggak punya paspor segala macam. Kebetulan nggak pernah keluar negeri. Nggak pernah keluar negeri. Paling jauh dari Siantar ke
Jakarta, terus udah nggak pernah. Kan bukan saya waktu dari Siantar ke Jakarta aja naik kapal 4 hari 3 malam. Jadi dulu tuh belum pernah naik pesawat. Ya, is a different world lah ya. Different era juga lah. Iya, Kalau iya. sekarang kan mungkin banyak pesawat murah. Iya, Kalau betul. dulu itu dari merantau dari Sumatera ke Jakarta, naik kapal aja udah mewah Tapi gitu. mewah, gue pernah kok ke Medan naik pelni. Enak kan? Nggak ada masalah. Maksudnya ya nggak murah juga gitu. Iya. Nggak bisa karena naik pesawat itu benar-benar milik orang Itu kaya. orang kaya banget. Orang kaya banget untouchable gitu. lah buat kita, untouchable. Ya kita hidup di generasi yang berbeda lah. Iya, Dulu iya. telepon aja Waduh, nyari pakai koin segala macam untuk iya, ngomong sama betul. orang tua Iya, 3 menit gitu ya. itu ada telepon yang zaman dulu diputer-puter. Iya. Ya kan? Itu Bisa kalau nge-cheat ya. Iya, telepon kos-kosan gitu kan. Buat cheat. Kan dikunci kan. Bisa, itu orang sekarang nggak ada yang tahu kalau itu telepon Nggak bisa ngerti. begitu. Kan Iya. masyarakat pasti mau tahu nih. Ini mereka merger, kita dapat apa? Gitu. Iya, sebenarnya Gojek Tokopedia kan lahir bukan karena satu hari saya atau dulu Nadim, Kevin, atau saya dan Leon di Tokopedia bangun tidur terus kepikiran, oh kita bikin bisnis yuk. Sebenarnya enggak. Lahirnya itu ya sebenarnya dari masalah yang sehari-hari ya. Jadi kalau Tokopedia lahir dari kita melihat ketimpangan atas kesempatan ya. Jadi saya dan Leon kan orang dari kota kecil. Oke. Ketika kita kuliah kerja di Jakarta, kita lihat, wah orang di kampung halaman kita, misalnya di kampung halaman saya, jadi shopping mall aja nggak ada. Jadi buat beli barang itu pilihan barangnya itu sangat terbatas. Oke. Misalnya Gramedia aja di kampung halaman saya nggak ada. Oke. Saya tuh mesti nunggu orang tua saya atau keluarga saya ke Keluar Medan, kota, ke Medan keluar dulu. Oke. 3 jam perjalanan Untuk beli buku tuh. untuk beli buku. Oke. Jadi kita bikin Tokopedia untuk membuat kesempatan yang sama buat semua orang. Jadi kalau tinggal di kota kecil ya bisa beli barang apapun. Di sisi lain kalau kamu pebisnis kecil, kamu nggak perlu pindah ke kota besar untuk punya akses pasar yang lebih besar. Kalau Gojek di sisi lain mereka punya misi untuk lahir dengan misi untuk menghilangkan ketidakefisiensian dalam hidup sehari-hari. Misalnya Jakarta macet, dibikin ojek menjadi sebuah force yang begitu powerful sehingga hidup jadi lebih efisien. Bisa pesan makanan, bisa transport dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah dan seterusnya. Jadi ini kan kita lahir dengan melihat ada masalah, terus menciptakan solusi. Ya, jadi based-nya on the problem dan Iya. keresahan dan lu ciptakan solusi. Dan solusinya ternyata diterima oleh masyarakat, dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus benefitnya apa nih ketika digabungkan? Kebanyakan bisnis yang bergabung itu biasanya konsolidasi. Artinya bisnis sama mencari bisnis serupa, terus bergabung dengan menjadi satu. Artinya konsolidasi pasar lah, mencari efisiensi. Menarik nih, Gojek dan Tokopedia tidak melihat dunia seperti itu. Gojek dan Tokopedia ini justru sangat berbeda. Kita ini saling melengkapi, saling complementary. Gojek punya mitra driver lebih dari 2 juta. Tokopedia punya mitra UMKM lebih dari 10 juta. Bersama-sama kita punya akses ke hampir lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia menggunakan Gojek dan Tokopedia setiap bulannya. Tokopedia setiap tahunnya sudah kontribusi kurang lebih 1% ekonomi nasional. Gojek ternyata juga kontribusi 1% ekonomi nasional. Kalau kita gabung, ini jadi 2% ekonomi nasional. Terus kenapa? Apa benefitnya tadi? Kita berharap kita benar-benar bisa jadi the go-to ecosystem. Kita berharap misi dan visi kita itu bisa 1 tambah 1 nggak jadi 2, tapi jadi lebih besar. Sorry, gue lompat dari yang tadi ya. Nanti kita bahas yang tadi. Ini aneh tuh begini loh. Dulu kalau misalnya lu pergi gitu ya bro ya, you go, terus orang tua nggak bisa nyariin kan, karena nggak ada alat komunikasi kan. Bayangin nggak kalau sekarang itu terjadi? Kalau your son atau your kids go out tanpa ada itu semua, stres kan? Kok dulu nggak stres ya? Makanya dulu tuh kesabaran itu luar biasa ya. Kita lebih hopeful gitu. Jadi misalnya kita janji sama orang gitu. Kita janji sama orang, kita nggak tahu, kita nungguin aja kan. Iya, bener. Hari ini nggak datang, mungkin besok dia datang Iya, gitu. iya, bener. Misalnya kita ada opportunity buat ketemu orang untuk ngomongin peluang bisnis atau apapun. Kita itu bersabar kan, menunggu. Kalau sekarang telat 5 menit, kita udah tahu this is ya udah gone gitu ya. Karena dulu kalau kita janjian itu janjian minggu depan, ngomongnya sekarang, udah tuh nggak kontak-kontakan lagi. Iya. Tiba-tiba kita berdua datang aja di tempat situ. Benar. Oh. Nah, nyambung ke kenapa perlu bersyukur. Jadi di momen tersebut, ketika 5 menit saya diusir, buat saya tetap bersyukur sih. Saya udah bertemu, tapi ya tadi soal yang Henry Ford bilang,
buat saya belum bisa bahasa Inggris. Jadi saya harus belajar. Ya pelan-pelan saya improve dan harus modal tebal muka. Jadi seperti Bro Daddy bilang, ya kalau buat saya keberuntungan itu adalah kombinasi kesempatan bertemu dengan preparation. Preparation meets opportunity. Jadi kita harus selalu no excuse. Kita harus tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita, apa yang bisa kita improve. Dan sekarang, generasi sekarang, kita bisa belajar apapun. Beda loh dari generasi orang tua kita, beda loh dari generasi kakek nenek kita. Sekarang apapun itu, kita belajar cepat banget loh. Hampir instan. Kita nggak perlu melamar ke universitas tertentu untuk diterima, ngumpulin modal. Saya ketika misalnya ketemu investor-investor dari luar, mereka itu bertanya, kan mereka semuanya banker yang punya pendidikan sangat tinggi. Istilah-istilah yang mereka pakai, saya baru pertama kali dengar seumur hidup saya. Jadi ya saya catat aja gitu kan. You fake it until you make it. Yeah. Bilang bahwa I will come back to you. I need some time to prepare data to revert to you gitu. Padahal nggak ada tuh. Datanya pasti punya, tapi saya nggak tahu cara... pertanyaannya itu apa gitu. Karena this is the first time I heard about pertanyaannya, the words gitu ya. Kita nggak tahu itu apa gitu. Misalnya cohort analis atau apa gitu kan. Apa itu? Tapi kalau generasi orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau dia nggak tahu, dia nggak tahu. Yeah. Kalau generasi kita pulang, ada namanya Mbah Google. Betul. Jadi buat saya, semua orang itu bisa jadi PhD kalau dia menerjemahkan PhD itu sebagai poor, hungry, and driven gitu. Poor, hungry, and driven. Poor-nya itu nggak berarti harus miskin dalam hal materi. Kita bisa miskin dalam pengetahuan. Tapi kita harus lapar. Dan kita harus driven gitu. Kita harus punya tekad gitu. Dan kalau kita generasi sebelumnya kan PhD-nya mesti kuliah lama, mesti apa. Sekarang kita semua PhD. Kalau kita PhD-nya kita tinggal istilah apapun kita ketikin di Google. Itu akan keluar. Atau di YouTube kita bisa belajar dari para expert. Kita bisa dengerin podcast bahas itu mendalam. Jadi menurut saya kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuma menganggap bahwa kita belum bisa. Bukan kita tidak bisa. Belum bisa. Itu universe akan buka kita pintu lebih banyak sih. Oke. Ini kan ya sama kata siapa, Steve Jobs atau stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Because dengan gitu lu mau belajar hal yang baru, mau tahu hal yang baru. Wow, it's amazing. Tapi itu sebabnya gue bilang Om Deddy ini adalah orang bermimpi dengan mata terbuka. You change field so many times, tapi semuanya jadi master. Jadi orang manggil Deddy Om, Mas, Bro, tapi yang paling tepat itu sebenarnya master. Karena in every single industri yang kamu masuk, selalu jadi master. Pesulap, podcast, gaya hidup sehat, you are master of. Karena ya tadi, nggak ada yang instan. Orang mungkin lupa bahwa, wah podcastnya Master Deddy dalam 2 tahun terakhir, less than 2 years, grow very fast ya, jadi 15 juta subscriber. Tapi sebenarnya Deddy ini selebriti yang masuk menjadi YouTuber jauh sebelum selebriti lainnya gitu. Ketika orang masih melihat TV ini adalah panggung yang begitu besar, you already try and you are having that humility gitu ya, punya kerendahan hati untuk belajar dari YouTuber yang mungkin buat orang-orang TV dianggap sebagai dunia yang sangat berbeda. Tidak mau disentuh pada saat itu. Tapi you don't see it like that, kan? Kamu justru mendatangi mereka, minta belajar. Benar. benar. Soalnya YouTube awalnya Deddy kan datang ke Radit, datang ke YouTuber terkenal gitu. Arab gitu ya. Kita belajar beneran. Dan mereka semua juga evolusi gitu. That's how evolusi. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak bisa melihat dunia ini berubah ya? Ada loh orang yang stagnan tidak mau berubah karena percaya bahwa apa yang dijalankan sudah benar. I met magicians. Sudah tua gitu ya, dia main trik yang misalnya pakai keluar burung lah gitu. Terus gue bilang, Om, ini ada alat barunya begini. Dan dia mengatakan, no, I've been doing this for 40 years.
Iya, satu hal kenapa orang mentok itu juga karena melihat gelasnya itu sudah penuh. Jadi penting sekali. Atau takut? Bisa dua-duanya, insecure karena sudah berada di titik tertentu dan itu jadi zona nyaman. Tapi mungkin karena gelasnya benar-benar sudah penuh. Kalau gelas kita setengah penuh, Bisa kita diisi. tuh selalu merasa bahwa kita itu belum mentok gitu. Jadi kita selalu ada ruang untuk belajar. Dan untuk belajar itu seringkali itu kita harus unlearn atau punya kebesaran hati untuk mengakui bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang sudah kita miliki sebelumnya, itu bisa jadi sudah tidak relevan. Bisa jadi salah. Wah, ini nggak gampang, bro. Nggak gampang, tapi ya memang harus mulai dari diri sendiri. Nggak gampang loh. Orang udah belajar lama, ada yang udah kuliah, ada yang udah apa, terus dia harus menyadari bahwa, aduh ini nggak relevan lagi sekarang. Itu nggak gampang loh. Tapi dalam membangun organisasi itu justru ketakutan terbesar saya. Jadi ketika saya meng-hire orang-orang sangat pintar, saya juga selalu berusaha menguji apakah mereka ini mau punya tadi humility atau kerendahan hatian untuk menganggap bahwa apa yang mereka proses atau apa yang mereka sudah capai sekarang bisa jadi sudah salah, bisa jadi sudah tidak relevan buat berikutnya. Kenapa? Karena kalau mereka memaksakan apa yang mereka tahu benar untuk di perusahaan mereka sebelumnya atau di kehidupan mereka sebelumnya dan dipaksakan di generasi sekarang, bisa jadi ya, anggaplah mungkin zaman sosial media, orang-orang sudah pindah ke Facebook, masih aja ngotot di Friendster gitu. Ya. Orang udah pindah ke Instagram, masih saja ngotot gitu. Kan kita juga harus, dunia ini tidak tentang kita gitu. Dunia ini ya berubah dan kita juga harus mengikuti ya masyarakat skemanya, tren dunia tren gitu. Dunia. Tapi ya memang kita harus punya filosofi atau punya jangkar yang kuat tentang values kita apa. Jadi mediumnya apapun, values kita itu tidak akan berubah gitu. Ya kembali, aku ingat ketika ketemu Master Dedi pertama kali, aku nanya, karena ini pertanyaan favorit saya, setiap ketemu orang, kalau kamu bisa hanya memilih satu kata untuk mewakili diri Anda, kata apa yang Anda pilih? Kalau tidak salah, Bro Dedi waktu itu bilang kerja keras atau determinasi gitu ya. Karena Bro Dedi memang orangnya kerja keras banget. Tapi saya bilang, menurut saya Master Dedi ini kayak air, water. Karena dulu di sini ini ada, udah nggak ada nih. Dulu nih di sini ada figurin Bruce Lee. Dan Bruce Lee selalu bilang, be like water, my friend. Gitu. Karena air itu bisa menyesuaikan sesuai dengan bejananya atau tempatnya. Air itu di botol jadi botol, di gelas jadi gelas, di teapot jadi teapot gitu. Air bisa tenang, tapi bisa juga menghancurkan gitu. Dan itu filosofi hidup seorang Bruce Lee gitu. Dan saya melihat, menurut saya juga sangat kagum. Bro Dedi sangat apa ya? Kalau Bro Dedi selalu menganggap bahwa di titik tertinggi sebagai master magician itu adalah glory terbesarnya. Selesai gitu. Terus beradaptasi loh dari penulis intisari gitu. Kenapa nggak jadi penulis aja seterusnya gitu? Kenapa harus belajar dunia baru? Tapi belajar dunia baru itu kan nggak instan gitu. You learn one trick at a time, master it one trick at a time, dan bikin trik-trik baru. Artinya, brother, kalau kita bicaranya seperti itu, artinya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu seseorang ngajar gelar, and it's done, selesai. Artinya kalau you say that, artinya bahwa Bro mengatakan bahwa saat ini, di zaman ini, itu lifetime learning. Iya. Saya merasa beruntung banget karena saya dapat kesempatan belajar dari perjalanan membangun bisnis saya ya Tokopedia. Saya ketemu tujuan hidup saya yang tadi saya cerita. Tapi setelah ketemu tujuan hidup saya belajar terus. Dan belajar itu punya kesempatan belajar dari yang terbaik. Ya ini stepping stone lah. Pada akhirnya saya bisa ketemu orang seperti misalnya Masayoshi Son. Terus dia invest di Tokopedia. Itu kan ibaratnya orang-orang yang tadinya kamu cuma bisa baca dari buku atau dengar interviewnya dari kejauhan. Bayangkan ketika kita makan malam bareng dia, kita bisa tidak hanya belajar tentang sejarah, kita bisa belajar apa yang di pikiran dia tentang masa depan. How orang-orang seperti dia melihat visinya itu ke depan seperti apa. Menurut saya, kalau kita belajar tentang growth mindset dan infinite game tadi, kita itu harus belajar seperti
spons air gitu. Jadi menyerap air. Dan kalau di sekeliling kita misalnya airnya itu air yang sangat kualitasnya sangat bagus, ada istilah kamu adalah rata-rata dari 5 orang di sekeliling kamu. Ya, Buat saya itu juga sangat benar. Jadi bagaimana kita membuat punya akses kepada exposure. Karena balik lagi, cara belajar generasi kita sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Exposure yang kita bisa dapatkan dari berteman, berarti kita harus milih dari teman networking. dong. Iya juga dong, harusnya. Saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. Oke. Karena misalnya 500 rupiah, saya harus jalan kaki daripada naik microlab. Karena misalnya kalau saya naik microlab, mungkin bisa hemat waktu 30 menit, tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 rupiah. Gitu. Jadi itu awalnya jadi blessing, jadi kekuatan superpower saya. Jadi ketika bangun Tokopedia kan kita nggak punya uang. Jadi kita kerja keras. Kalau bisa 24 jam kerja gitu, kita ke 24 jam kerja. Tapi di titik tertentu, ketika kita punya uang. Kita nggak punya waktu lagi. Iya, bener. Mungkin Bro Deddy ngerasain lah gitu ya. Bener. Betapa siapapun itu, mau sekaya apapun, terpuruk apapun, semua orang diberikan hanya 24 jam sehari, dan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dikurangin. Semua orang dapat modal yang sama. Dan disinilah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Dalam hidup kita yang begitu singkat, akan membuat garis finish kita berbeda. Mungkin seorang Cristiano Ronaldo, dia mungkin orang yang punya bakat sangat luar biasa. Tapi dia juga pekerja keras melebihi hampir semua orang di lingkungannya dia. Bahkan misalnya Patrice Evra sempat bercanda, nggak enak, nggak fun gitu. Diajak ke rumahnya Cristiano Ronaldo gitu. Semua makanannya nggak enak gitu. Terus habis itu hobinya itu nggak fun gitu. Bikin capek lah pokoknya. Habis makan makanan yang sehat, itu pokoknya bikin capek aja gitu. Jadi nggak fun gitu. Jadi sebagai teman dia nggak fun, tapi lihat achievement-nya dia gitu. Jadi memang ya tadi balik lagi ke filosofi waktu. Pada akhirnya yang paling tidak bisa kita beli itu adalah waktu. Oke, artinya secara nggak langsung Bro William mengatakan bahwa ketika kita berteman juga kita harus ngelihat itu juga dong. Stop wasting time juga dong. Karena pertemanan ini bisa baik bisa buruk kan. Kalau 5 orang mempengaruhi kita, kalau kita salah masuk ke satu lokasi pertemanan, hancur juga kita. Right? Ya. Dan buat saya mungkin saat saya baru menikah, saya ada baca quote dari James Patterson. Okay. Dia seorang penulis. Dia mengatakan kita ini dalam kehidupan seperti badut sirkus. Yang dalam kehidupan itu kita juggling 5 bola. 5 bola ini adalah kesehatan, family, keluarga, persahabatan, integritas, dan pekerjaan. Dari 5 bola ini, 4 terbuat dari gelas, dan hanya 1 terbuat dari karet. Dan hanya bola pekerjaanlah yang terbuat dari karet. Jadi kalau kita juggle bolanya, tidak hati-hati, bola gelas jatuh, pecah. Tidak bisa lagi kita juggle dalam hidup kita. Kita lihat banyak pebisnis yang sangat berhasil, tapi keluarga, persahabatan, kesehatan, atau integritasnya, reputasinya, kan kita semua hidup gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama gitu. Jadi integritas kalau pecah ya pecah gitu. Tapi kalau pekerjaan kita gagal, bola karet itu bounce-nya itu bisa justru lebih tinggi kalau kita mau belajar gitu. Nah, tapi kembali, juggle 5 bola ini nggak gampang, butuh waktu. Dan kita juga harus jadi manusia yang beruntung. Artinya, saya juga beruntung punya istri yang mendukung jauh sebelum saya membangun Tokopedia, kita sudah berhubungan. Jadi dia juga melihat bagaimana suka dukanya, dan yang paling penting itu dukungan. Bagaimana saya nggak pernah ada buat waktu untuk keluarga segala macam, tapi dia mungkin mengerti bahwa ini adalah fasenya di mana saya harus memfokuskan juggle bola karet terlebih dahulu. Tapi karena bola karet saya di dalamnya itu punya banyak sekali bola-bola
jelas gitu. Tokopedia sekarang punya lebih dari 10 juta mitra UMKM. Mereka kan menggantungkan hidupnya di Tokopedia. Jadi ini juga bukan bola karet yang bisa kita banting begitu saja gitu. Tapi dia juga tahu saya punya misi untuk bangun institusi yang bukan seperti kerajaan, tapi bangun sebuah institusi yang seperti universitas. Artinya penerus Tokopedia itu bukan anak atau keluarga saya, tapi saya ingin membangun institusi seperti universitas yang dikenal karena dampaknya kepada masyarakat, yang dikenal karena guru-guru dan murid-muridnya, dan orang Amerika atau the West side itu lebih pintar membangun institusi. Yang sudah ratusan tahun, orang sudah lupa siapa pendirinya, tapi dia jadi institusi yang begitu luar biasa. Mungkin misalnya seperti Apple lah. Apple sudah ditinggalkan Steve Jobs, tetap walaupun orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs selamanya ya. Tapi tadi Steve Jobs pernah keluar dari Apple, pernah bangkrut, orang hampir lupa semuanya karena dia itu institusi yang tidak tergantung pada satu orang. Tapi kalau di East atau di Timur, kebanyakan perusahaan itu seperti kerajaan. Artinya sangat tergantung pada raja, ratu, dan seterusnya gitu. Atau pendirinya. Saya ingin menghilangkan ketergantungan sosok tersebut. Tapi ini butuh proses. Tapi saya dapat support system tersebut. Artinya bola gelas tersebut boleh saya titipkan dulu. Nggak perlu saya jaga. Bayangkan kalau istri saya ngeluh aja setiap hari. Ya, berantakan. Berantakan gitu. Dan menurut saya friends, saya lihat Bro Daddy juga mungkin, saya orangnya sebenarnya sangat introvert sih. Jadi maksudnya teman saya nggak banyak, tapi teman-teman saya yang ini dekat gitu. Maksudnya saya bukan orang yang senang party atau keluar sosialisasi segala. Memang dari dulu kutu buku di belakang layar dan seterusnya. Jadi naturally ya teman saya nggak banyak. Tapi buat saya teman terdekat itu sebenarnya role modelnya itu saya ingin jadi seorang ayah seperti Daddy. Your closest friend itu your son gitu. Aska itu saya lihat gila, itu hubungan yang sahabat aja nggak bakal dapet itu. Jadi it's not only, memang katanya blood is thicker than water gitu ya. Tapi hubungan sahabat itu kan unik ya. Yang juga biasanya kalau keluarga itu nggak mungkin bisa as close as that gitu ya, that you can share apapun gitu ya, everything gitu ya. I watch it very closely ya, very consistent gitu. Because you also treat Aska sebagai sahabat gitu. Dari dia begitu kecil, tidak men-treat dia sebagai bocah, men-treat dia sebagai adult gitu. Ya share apa adanya, ngobrol gitu ya. Itu sahabat. Dan saya juga pengen bisa punya waktu. Kembali itu semuanya waktu ya. Tapi untuk itu kita ya harus bisa pintar-pintar membagi waktu kita. Jadi menurut saya ada era-eranya. Saya mungkin di usia 28 sampai sekarang hampir 40. Ini adalah era saya membangun Tokopedia untuk menanamkan values, menanamkan filosofi, menanamkan prinsip. Kenapa kita lahir? Kenapa kita besar? Kita besar karena kepercayaan orang lain. Ini titipan yang nggak boleh kita khianati. Menanamkan values-values itu sehingga penerus-penerus berikutnya. Menurut saya pemimpin itu tugasnya sebenarnya cuma satu. Pemimpin yang baik itu menciptakan pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Jadi dengan itulah negara bisa jadi lebih besar, institusi bisa jadi lebih besar gitu. Dan bisa jadi legacy, bisa jadi warisan yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Tapi kalau dengan ini semua kata-kata Bro William, what is your biggest fear then? Apakah Tokopedia sudah sebesar ini masih ada ketakutan, Bro? Selalu. Setiap ketakutan terbesar saya ya tadi, bagaimana kita melupakan. Kan sudah besar, secara sistem sudah jalan. Ya itu, kalau sistem sudah jalan, sistem yang berjalan untuk 5.000, maksudnya organisasi yang sekarang 5.000 orang, itu akan obsolete, akan usang ketika organisasinya menjadi 10.000 orang. Tokopedia mulai dari 2 orang. Sistem yang jalan dari 2 orang kan ya udah percaya-percaya aja gitu, nggak perlu ada proses sama sekali. Ketika jadi 80 orang, yang sistem 2 orang itu nggak bisa jalan di 80 orang. Ketika kita bikin sistem yang bagus buat 80 orang, kita grow jadi 300 orang, nggak jalan lagi gitu. Jadi tadi, the only constant itu sebenarnya change. The only constant is change. Kalau kita berhenti berubah, ya kita pasti mati. Dan itu bagaimana menanamkan ini sehingga semua pemimpin, semua generasi berikutnya bisa terus memberikan tongkat estafet itu
ke penerusnya. ke penerusnya. Ini bagus nih, mungkin kalau ada yang nggak ngerti, arti kata-kata Bro William itu adalah gini, sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Ya. Dan artinya harus terus berubah kalau begitu. Gini, ini mengganggu gua sih sebagai seseorang yang dekat dengan lu, dekat dengan Tokopedia. Tokopedia ini Indonesia 100% nggak, Bro? Jadi gini, di awal-awal ya 100%. Artinya boleh dong nanya gini, iya, boleh ya? boleh banget. Justru di tahun 2014 Oktober, Tokopedia jadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan investasi $100 juta dari dua institusi besar dunia. Satu namanya SoftBank, satu namanya Sequoia Capital. SoftBank ini adalah investor sangat awal di Alibaba. Sequoia Capital ini, dia invest di Apple ketika masih di garasi. Steve Jobs masih di garasi, dia udah invest. Is this the same people yang you met like 2010? Bukan, beda. Oh, bukan. Beda. Ya, perjalanannya udah jauh-jauh lah. Udah. Nah, jadi 2014 ini perusahaan pertama loh di Asia Tenggara yang dapat 100 juta. Langsung semua mata itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia di titik tersebut tidak lagi dianggap sebagai pasar. Tapi dianggap Indonesia bisa melahirkan perusahaan kelas dunia yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa tadi. Bayangkan, investornya Alibaba, investornya Apple dan Google, dan WhatsApp, Sequoia, dia invest di Indonesia. Artinya dia percaya nih, perusahaan Indonesia bakal besar. Bisa compete dengan perusahaan-perusahaan yang dia sudah invest. Ibaratnya ini anak-anak pertamanya dia lah. Kan kalau dia percaya Indonesia hanya pasar, dia suruh dong, masuk aja. Alibaba masuk, Google masuk, which is sudah masuk juga. Tapi dia harusnya nggak perlu back atau buat apa? Itu? Underdog gitu ya, klub kecil gitu untuk jadi besar, kemudian compete dengan. Artinya dia takut tersaingi satu saat. Artinya dia tahu ada kompetensi ini menjadi besar sekali. Karena bisnis modelnya mereka sebagai investor kan seperti itu. Mereka invest kepada masa depan. Artinya mereka itu ingin memiliki sebagian kecil yang punya potensi menjadi sangat besar, gitu. Di titik itu, saya sudah mulai melihat bahwa banyak juga yang kan internet begitu terbuka ya. Jadi kita bisa baca komentar di artikel di YouTube. Banyak yang bilang bahwa wah Tokopedia sudah bukan Indonesia, sudah milik asing gitu. Dan ini adalah beauty of dunia teknologi yang sangat berbeda. Kepemilikan itu sangat tidak berbanding lurus dengan kontrol. Orang lupa Alibaba diasosiasikan dengan Jack Ma. Jack Ma mungkin sekarang hanya punya sekitar 4,8% dari Alibaba. Orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs. Steve Jobs di satu titik cuma punya 0,6%. Kurang dari 1% sahamnya Apple. Tapi beauty dari perusahaan teknologi, roh dari pendiri perusahaan, itu dia juga ketika masih perusahaan tertutup atau bahkan jadi perusahaan terbuka, dia itu bisa men-structure perusahaan dia, satu sahamnya pendiri, itu punya voting right yang jauh lebih tinggi. Artinya, kalau di generasi sebelumnya, kalau punya 50% atau punya 60%, dia berarti yang own everything gitu, yang punya suara 60% juga. Tapi di generasi internet, banyak sekali seperti Jack Ma, seperti Steve Jobs, dia punya sahamnya mungkin kecil, tapi kontrol kendali penuh terhadap perusahaannya itu dia yang punya. Paling besar. Karena dia bisa men-set kontrak itu seperti itu. Kenapa? Karena penting sekali tadi bahwa beda dengan yang dibeli itu sebenarnya waktu. Kalau misalnya Indonesia mau punya perusahaan teknologi yang 100% dikuasai oleh Indonesia, berarti yang mungkin mendirikan itu hanya konglomerat yang sudah berhasil sebelumnya. Anak-anak muda Indonesia mungkin punya harapan. Seperti tadi, mau Mark Zuckerberg, mau apa, mereka itu dari awal itu cari pemodal. Dari awal itu mereka bersedia membagi perusahaan dia kepada orang-orang yang memang bisa mengakselerasi. Kalau dia jalan sendiri, mungkin dia bisa menguasai 100%, tapi mungkin nggak akan kecapaian juga. Saya belajar ini sebenarnya dari Fast and Furious. Fast and Furious, film. Jadi ada orang Jepangnya kan, namanya Han. Han itu pernah bilang. Nanti muncul lagi kayaknya deh. Dia pernah bilang begini, 50% of something is better than 100% of nothing. 50% dari sesuatu yang besar, itu lebih berharga dari 100% yang nggak ada artinya. Jadi,
Dari awal tadi saya mau mulai Tokopedia saja sudah hampir gagal. 2 tahun saya cari pemodal, itu susah sekali. Akhirnya kita berhasil pelan-pelan menemukan investor, dan bayangkan, Indonesia harusnya berbangga. Ketika SoftBank invest ke Alibaba, mereka taruh $20 juta, dapat 33%. Ketika Yahoo invest ke Alibaba, 1 billion, dapat 40%. Bayangkan, ini adalah perusahaan di Tiongkok. Tiongkok itu kan secara ideologi, mungkin Jepang atau Amerika dianggap quote-unquote lawan gitu. Tapi kebijakan ekonomi digital mereka sangat menarik. Dia bangun namanya Big Firewall of China. Artinya perusahaan asing tidak boleh beroperasi di dalam negeri mereka. Tapi dia buka pintu sebesar-besarnya untuk duit investor dari luar masuk ke dalam ke pengusaha lokal. Kenapa? Karena uangnya itu pasti dipakai untuk membangun industri. Jadi contohnya, ketika uang masuk ke Alibaba dan seterusnya, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai untuk menarik putra-putri terbaik mereka yang mungkin kuliahnya di Harvard, saat itu lagi kerja buat perusahaan teknologi global dunia. Mereka punya alasan untuk pulang. Kan nggak mungkin uang dibayar pakai kacang gitu, dibayar pakai gaji. Betul. Dia saingi. Ngapain sih kamu kerja di sana? Saya kasih kamu saham, saya kasih kamu kasih ini ya, supaya balik ke sana. Gaji sama besarnya supaya balik. Jadi everyone accelerate the industry. Jadi berkat kisah sukses generasi pertama, generasi kedua ini punya chance yang lebih baik. Keinginan, kemauan untuk itu. Karena mereka melihat guru bahasa Inggris seperti Jack Ma bisa loh ngalahin Amazon, bisa loh ngalahin eBay. Orang nggak pernah komen soal 40% perusahaannya itu punya Amerika loh. 33% itu punya Jepang loh. Oke, kalau orang yang nggak tahu sekarang Tokopedia gimana? Berapa? Nah, Tokopedia kan sekarang udah gabung jadi GoTo ya. Jadi nggak ada satupun pemegang saham yang punya lebih dari 11% sebenarnya. Jadi semua pemegang saham itu kecil-kecil. Jadi ibaratnya sudah seperti hampir seperti perusahaan terbuka. Dan menariknya, mimpi terbesar itu kan bawa perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Ketika sudah menjadi perusahaan terbuka, siapa yang memiliki perusahaan tersebut? Masyarakat. Mimpi terbesar kita, bagaimana mitra pengemudi, bagaimana mitra UMKM, bagaimana pengguna loyal Gojek, Tokopedia, GoPay, itu bisa menjadi pemegang saham dan menjadi pemilik perusahaan. Continue. Iya. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang kerja di perusahaan, yang berprestasi, selama ini juga sudah memiliki saham, sudah dapat kepemilikan saham. Jadi ini cara berpikirnya itu sangat berbeda. Kalau mungkin di generasi sebelumnya, semuanya itu adalah tentang majority ownership. Tapi kalau di generasi sekarang, kenapa di Amerika ada benar-benar Silicon Valley? Kenapa semua orang tidak hanya berlomba-lomba bangun perusahaan, bagus kalau bisa bangun perusahaan besar, tapi juga berlomba-lomba punya cita-cita pengen kerja ke Apple, Google, karena setiap tahun yang berprestasi itu dapat saham. Tunggu. Lu tadi mengatakan bahwa orang-orang berprestasi di sana dapat saham. Di Tokopedia, di Gojek juga dapat saham. Jadi pemilik perusahaannya itu ini pegawai. Pegawai. Dapat saham. Jadi ya balik lagi. Walaupun bisa dibilang bahwa kenapa yang disorotin itu, saya kadang juga sedih sih. Mengapa perusahaan Indonesia yang lahirnya di Indonesia membuka lapangan pekerjaan, memberikan kepemilikan sahamnya kepada orang-orang Indonesia, membawa kembali putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun sesuatu yang masa depan. Lulusan-lulusan ini nanti akan bangun generasi berikutnya, akan bangun perusahaan. Mungkin kenapa Silicon Valley bisa besar? Ketika Yahoo go public, yang kerja-kerja awal kan semuanya jadi miliuner. Kemudian mereka punya modal dong. Dengan modal itu mereka bisa invest ke generasi berikutnya yang punya ide. Wah, ide kamu bagus nih. Dan mereka pernah merasakan, jadi mereka punya modal untuk invest. Jadi lama-lama, lambat laun, kepemilikan itu lebih jadi majority lokal. Sama lah, generasi berikutnya setelah Alibaba, itu kan sudah banyak orang yang menjadi berhasil karena Alibaba. Jadi bisa invest kembali, mereka sudah percaya. Tidak perlu lagi mengulang misalnya kisahnya William 14 tahun yang lalu, yang orang-orang bertanya, siapa sih yang bisa berhasil bisnis teknologi? Ini kalau sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Gitu. Dan sudah banyak yang menikmati, dan sudah banyak yang nantinya memang harus menunggu go public, karena akhirnya... So ini bakal IPO? Pasti ya, karena ya itu kan mimpi
besar yang cita-cita yang harus terwujud lah. Tapi masyarakat pasti ini gila banget kalau IPO. Masyarakat pasti kapan, Mas? Ya, kita terus bekerja keras, ya harapannya bisa dalam tahun ini kita melantai. Ya tentunya ini pekerjaan, ini governance-nya kan ini tanggung jawab yang besar lah, jadi kita harus persiapkan dengan baik gitu. Tapi ya tentunya itu adalah titik di mana menjadi garis start baru, tapi di mana pemegang sahamnya adalah masyarakat Indonesia. Kita harus bertanggung jawab kepada pemegang saham kita, yang mana sudah lagi bukan institusi-institusi dari luar saja, tapi tadi, mitra driver, semua orang bisa. Ya. Bayangkan, kalau kita punya kesempatan invest di Amazon berapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah jadi berapa? Itu kan slowly but sure, itu grow terus ya. Sekarang Amazon sudah close to $2 trillion company. Ya itulah kalau kita invest di Apple gitu ya. Bayangkan ya, satu perusahaan jauh lebih besar dari satu negara. Dan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Kan itu luar biasa ekonominya gitu ya. Jadi ya di sinilah kita kan pengen ya bahwa Indonesia satu hari nanti juga punya sebuah perusahaan yang bisa di panggung dunia. Seperti itu. Dan kembali yang menikmati itu ya, bukan masyarakat. A few people, bukan one family. Tapi ya, semua orang bisa berpartisipasi gitu. Oke, bro, gini. Mungkin I have one last question for you. Because nggak kerasa ini nggak akan selesai kalau nggak diselesaikan. It's 1 hour more I'm talking to you. Tapi my last question is this: if this is so big, kalau ini gede banget dan lu jalanin ini dari lu susah sampai berhasil dan sebagainya, kenapa rela dilepasin begitu aja? Karena kembali. Dilepasin dalam arti apa? Berbagi loh. Iya, maksudnya gini, bukan dilepasin, tapi maksudnya kenapa rela seperti itu kan kalau itu sampai jadi IPO dan sebagainya, secara pribadi berkurang semuanya. Secara persentase mungkin iya, tapi kan secara nilai itu berkembang terus. Kembali seperti tadi Han dari Fast and Furious bilang, 50% of something better than 100% of nothing. Jadi contoh lah, mungkin Steve Jobs bisa memiliki 100% Apple, ya tidak akan jadi sebesar sekarang. Dia ketika akhirnya kembali dan hanya punya 0,6%, apakah itu menghilangkan gairah dia atau cita-cita dia? Dan umumnya ternyata ya fenomenanya orang-orang yang mampu melahirkan perusahaan-perusahaan seperti itu, kalau dilihat sejarahnya mereka itu tidak pernah mencari ke motivasi materi pada awalnya. Contoh ya, saya sampai sekarang ini ya beli mobil aja sebenarnya nggak mampu. Karena ya saya belum pernah jual. Selama ini 12 tahun, Tokopedia itu menerima investasi. Saya tidak menjual saham saya karena saya percaya banget. Tokopedia ini akan jadi besar dan akan sekarang jadi GoTo akan makin besar lagi dan besar lagi. Jadi buat saya ini investasi terbaik saya buat generasi, buat nanti anak-anak saya juga gitu. Karena yang bisa saya wariskan itu ya nanti saham ini. Dia boleh menjalankan karir apapun, tapi minimal ini bakal jadi salah satu safety net-nya dia lah. Di mana perusahaan itu akan dijalankan oleh orang-orang terbaik, yang akan terus, dia jadi pemegang saham, yang dia bisa memilih karir atau cita-cita atau membuat mimpi barunya dia, tidak harus menjalankan mimpi orang tuanya, tapi dia memiliki safety net tadi. Dan buat saya itu lebih indah, lebih beautiful gitu. Ya balik lagi, saya belajar sih, kalau di Tokopedia itu filosofi kita, keberhasilan itu adalah bagaimana kita membuat orang lain berhasil. Ini saya belajar dari film Three Idiot. Oh, yang India ya? Yang India. Yeah. Jadi ini menarik, it's a very human nature, that. Kan dia bilang ya, kita bersahabat, kita itu sedih banget kalau teman kita gagal. Jadi waktu itu ada teman dia yang nggak naik kelas. Jadi dia sedih banget, sedih banget. Terus scene berikutnya itu ternyata dia lebih sedih dari sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu temennya juara nomor 1. Ternyata kita tidak hanya sedih ketika teman kita gagal, tapi kita lebih sedih lagi ketika teman kita jauh lebih berhasil dibanding kita. Dan buat saya sebelum bangun Tokopedia, saya pernah kerja kantoran segala macam. Kadang ada namanya toxic environment. Ketika salah satu orang misalnya promosi atau berhasil,
banyak pembicaraan Ya nggak enak. nggak enak di gitu ya belakang. di belakang. Dan ketika saya belajar soal growth mindset, soal fixed mindset tadi, orang yang satu tidak pernah menyalahkan keadaan. Ketika dia growth mindset gitu ya, dia jadi terinspirasi. Kenapa sih dia bisa berhasil? Apa sih yang saya bisa perbaiki sehingga saya berikutnya berhasil? Dia itu adalah orang-orang yang menselebrasi keberhasilan orang lain. Pak Eri kan beberapa hari lalu ngobrol ya, sama Bro Deddy kan juga ngomongin soal podcastnya Bro Deddy ya. Bayangkan kita punya pilihan, mau jadi 15 juta orang yang setiap hari nonton dan terinspirasi dan belajar hal yang baru, atau jadi mungkin 50.000 orang yang selalu nyinyir atau komen negatif dan gitu. tidak bisa belajar Dan tidak bisa belajar. Yang satu tidak bisa melihat keberhasilan orang lain sebagai daya picu atau jadi motivasi untuk kita berkembang. Yang satu itu justru mau seperti itu. Jadi ini pilihan kita. Whether you think you can, whether you think you can, you're both right. Mau jadi fixed mindset atau mau jadi growth mindset. Mau memilih finite game atau memilih infinite game. Gue tadi mau nanya lagi, kenapa orang-orang ini bisa dengki ya? Ada apa dengan kedengkian itu? Apa yang dilihat kah? Apa pendidikan dia? Atau balik lagi ke tadi yang growth mindset dan fixed mindset? Pola pikir saja sih. Bagaimana mungkin exposure dan harus mulai dari diri dalam sendiri. Ketika makanya di sini menurut saya Indonesia kita harus menumbuhkan kembali rasa menumbuhkan kembali panutan-panutan baru. Kalau dulu kan ada konsep pahlawan. Pahlawan ini kan panutan gitu ya. Ada orang tua kepada dongeng misalnya. Dongeng itu kan banyak menceritakan tentang heroisme gitu ya. Kisah-kisah kepahlawanan. Jadi ada yang dipelajari itu kan contoh yang baik. Kenapa orang berhasil, kenapa orang memiliki reputasi yang baik. Jadi nilai-nilai itu yang ditanamkan. Nah, ini yang mungkin di generasi instan. Kita kan membaca komentar, kita mendapatkan dua pilihan. Ketika kita harus mengakui kita semua mungkin manusia. Manusia itu punya rasa iri, rasa dengki, rasa mungkin tidak, mungkin sekarang lagi kondisi susah sekali sehingga melihat jurang pemisah itu jadi sebuah hal yang memicu kemarahan dan seterusnya. Sehingga pemicu-pemicu komentar negatif itu jadi membenarkan ada orang-orang yang merasakan seperti saya, jadi juga seperti itu. Tapi kembali, kalau mindset kita bisa berubah, kita bisa melihat bahwa di titik lain ternyata orang yang berhasil dulunya juga pernah gagal sekali dan is part of process. Ini adalah perjalanan yang belajarlah bagaimana jadi perjalanan itu membawa kita ke sebuah titik. Maka harapannya ya tadi, kita bisa belajar bermimpi dengan mata terbuka, Om Deddy. Ya. I get it. Wow. Wow, ini kalau saya tarik garis lurus di luar Tokopedia, di luar Gojek, di luar Goto, ini sebenarnya ngasih inspirasi ke anak-anak muda bahwa sekarang itu satu keberhasilan itu kesempatan buat semua orang ya. Internet ini ya memberikan kesempatan yang sama, relatif sama kepada semua orang. Kepada semua orang, tergantung dari pola pikir Anda, mau mengikuti zaman apa tidak, you want to go with the flow like water or not, gitu ya. Terus juga iri dengki harusnya bukan iri dengki, tapi belajar dari sana, terus berpikir apa yang bisa saya lakukan, gitu kan. Dan berusaha mengalahkan diri sendiri. Bagaimana hari ini jadi satu pelajaran sehingga hari ini lebih baik, sedikit lebih baik dibandingkan kemarin. Karena saya yakin kalau seorang Master Deddy ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa, sebenarnya belum tahu. Nggak tahu gue. Itu salah nggak ya bro ya? Gue tuh bingung deh. Sorry ini terakhir banget deh. Ini kalau nggak terakhir nih. Jadi kalau kadang-kadang ada orang nanya gitu, media atau wartawan, 5 tahun lagi gimana? Bingung. Gimana 5 tahun lagi? Karena kita balik ya, kita menjalani apa adanya, kita cuma berjanji hari ini kalau bisa lebih baik dari kemarin. Iya gitu. Terus kalau ditanya 5 tahun lagi ya, see what happen next 5 years, saya bilang. Karena 5 tahun yang lalu, mana mungkin Master Deddy ditanya, saya akan membuat podcast yang dinikmati oleh terbesar di Indonesia. Tahu. Dan not stop there. Even ada momen-momen, ya podcastnya sudah berhasil. Yeah. Momen-momen. Saya tahu Anda mau kemana larinya. Dewa Kipas. Itu sebuah momen yang lewat begitu dalam bagian sejarah percaturan Indonesia, tapi you break a history di YouTube gitu. Dunia loh. Gitu.
Jadi ya balik lagi gitu kan. Kalau kita kayak Cristiano Ronaldo lah hari ini ya bangun tidak berusaha mengalahkan Lionel Messi, dia berusaha mengalahkan diri dia sendiri. Diri sendiri. Iya. I understand that. Thank you very much. Ya sih, pada saat itu saya ngeliat ini kesempatan, ini waduh ini bagus banget. Kenapa nggak ada yang ngambil? Saya bilang gitu kan. In 3 days or 4 days, let's do this gitu kan. Dan ya udah jalan. Luar biasa. Thank you brother, you're so inspiring, you're so inspiring, luar biasa banget, dan mungkin orang-orang harus belajar banyak ya dengan kisah-kisah seperti ini gitu. Ini harusnya dibukuin dong. Enggak, thank you for having me karena lagi masih terus belajar dari chapter berikutnya dalam kehidupan. Oh, oke. Tapi would you one day? Menurut saya juga seorang pembaca buku, tapi menurut saya seorang Bill Gates saja memilih medium lain sekarang. Misalnya membuat podcast, membuat so you can Netflix. Jadi lebih mudah kan. Orang sekarang bisa multitask sambil gosok gigi dengerin podcast seorang Dedi. Itu udah belajar pengalaman hidup. Katanya dibutuhkan 30 tahun pengalaman hidup untuk menuliskan sebuah buku. Tapi lewat 1 jam podcast. Iya, selesai. So you are doing, Dedi kamu melakukan sebuah favor sih buat generasi berikutnya. So keep doing what you are doing. Thank you brother. Thank you. You're amazing. That's why we are a big supporter. Thank you for having me and thank you for having Talk of Faith. Thank you, dan thank you. It's an honor for me. It's a pleasure, dan I know that this podcast, well, it will help a lot of people lah, pasti nolong banget. Nah, orang-orang yang selama ini berpikir, gue bisa nggak begini ya. This is an example, a life example bahwa ini orang, sorry ya, gue agak kurang ajar. Ini orang dulu susah gitu, naik pesawat aja nggak pernah, cuman punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar dan dijalankan. And take a look at him now. Kita nungguin IPO-nya berarti semuanya. Siap. Thank you brother. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.